Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca sebagian dari ayat-ayatnya dan mencoba untuk memahaminya. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 253, juz 3 ayat yang pertama. Kalau ada mushaf, boleh dibuka mushafnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Wa atayna 'Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul-rasul itu kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lainnya. Minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada yang berkata-kata langsung dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan sebagiannya Allah meninggikannya beberapa derajat. Walau syaa wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam beberapa mukjizat serta kami perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Walau syaa Allahu ma qatatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah berbunuh-bunuhan orang-orang yang datang sesudah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka beberapa, walakin ikhtalafu faminhum man kafar. Akan tetapi mereka berselisih. Ada di antara mereka yang beriman dan ada pula di antara mereka yang kafir. Walau syaa Allahu ma qatatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah menghendaki, tidaklah mereka berbunuh-bunuhan, akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Rasul-rasul itu, jadi menggunakan kata tilka. Tilka itu dalam bahasa Arab. Tilka ar-rusul. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu tilka digunakan untuk perempuan.
Rusul jamak dari rasul. Rasul satu, rusul banyak. Jadi setiap banyak yang digunakan adalah muannas. Ya. Kullu jam'in muannasun. Setiap jamak adalah muannas. Faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Dan tilka itu menunjukkan jauh. Ya, itu jauh. Ya, maka ayat Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang paling dekat itu Nabi Isa alaihissalam. Ya, jaraknya 6 abad dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir 600 tahun. Maka itu jauh jaraknya rasul-rasul itu. Ya, dengan Isa saja sudah jauh. Ya. Apalagi dengan rasul-rasul sebelumnya hingga ribuan tahun. Ya. Rasul-rasul itu ya, adalah orang-orang yang terpilih. Jadi sebelum Nabi Muhammad, kalau yang terdekat Nabi Isa hingga Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Adam adalah orang-orang yang terpilih. Dan kehendak Allah memilihnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah taala memilih dari para malaikatnya dan dari manusia, dari golongan malaikat dan dari golongan manusia seorang rasul. Dari malaikat ada rasul, dari golongan manusia juga ada rasul. Allahu yaj'alu risalatah. Ya, Allah yang menjadikan rasulnya atau menjadikan risalah ini diberikan kepada siapa? Allah yang menentukan. Di antara rasul-rasul itu, faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Kami lebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Jadi ada al-mufadhalatu bainar rusul. Keutamaan di antara rasul. Yang berhak yang menjadikan seorang rasul ini lebih utama dari rasul yang lainnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka minhum man kallama Allah. Di antara mereka ada rasul yang berbicara langsung dengan Allah. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, Nabi Adam alaihissalam ini berbicara langsung ketika di surga, ya Adam, ya Allah berbicara langsung. Wa qulna uskunu, ya, ketika kami katakan kepada Adam tinggallah ya, di surga atau yang lainnya. Ini Allah berbicara langsung dengan Adam. Dan juga Nabi Musa alaihissalam berbicara langsung dengan Allah, berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihissalam ketika menerima wahyu di Bukit Tursina. Makanya Nabi Musa digelari kalimullah. Dan juga Allah Ta'ala berbicara langsung dengan Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ketika menerima perintah salat, ya, Allah berbicara langsung kepada Nabi SAW. Ini di antara wa minhum man kalamallah. Di antara mereka ada seorang rasul yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan sebagiannya Allah meninggikan beberapa derajat. Disebutkan oleh para ulama yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena
Kalau wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah meninggikan sebagian mereka beberapa derajat, jika dia bukan ditafsiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan terjadi pengulangan. Karena di ayat di awal-awal Allah sudah mengatakan faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Allah lebihkan sebagian lain dengan sebagian yang lainnya. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah tinggikan sebagiannya beberapa derajat. Maka para ulama menafsirkan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami beri Isa ibn Maryam al-bayyinat. Bayyinat yaitu kitab Injil dan mukjizat. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan, kami kokohkan Nabi Isa ibn Maryam dengan Ruhul Qudus. Jadi di antara mukjizat yang banyak dari Nabi Isa alaihissalam, dia anni akhluqu lakum minat tin kahayati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Jadi diperintahkan untuk membuat dari tanah liat at-tin kahayati at-tayr, seperti bentuk burung. Dibentuk tanah liat itu menjadi burung, fa anfukhu fihi, lalu ditiup burung itu, fayakunu tayran biiznillah, maka dia menjadi burung yang terbang dengan izin Allah. Ya. Ini di antara mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Wa uhyil mauta biiznillah, dia hidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Jadi dia sembuhkan akmaha wal abras, ya, buta yang dari lahir, atau sakit lepra yang tidak ada obatnya. Karena pada saat itu yang diagung-agungkan itu dokter pada masa itu. Tapi dokter nggak bisa buat sesuatu yang mati jadi hidup. Ya. Menghidupkan orang mati nggak bisa. Menyembuhkan lepra nggak bisa, atau menyembuhkan buta dari lahir nggak bisa pada saat itu. Lalu Allah kasih mukjizat untuk mengalahkan yang didewa-dewakan pada saat itu, pengobatan. Bahkan Nabi Isa alaihissalam kasih mukjizat, wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Dan aku akan beritakan kepada kalian yang akan kalian makan nanti. Ya, kalau nanti akan mau makan malam apa, akan diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Wa ma tadakhiruna fi buyutikum, dan apa yang kau simpan di rumahmu, ada barang apa saja, bisa dia menceritakannya. Dan itu di antara mukjizat, ya, untuk Nabi Isa. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kokohkan dengan Ruhul Qudus. Ruh al-Qudus, pendapat para ulama, ada yang mengatakan Ruhul Qudus itu adalah wahyu Allah, yaitu kitab Injil. Karena wahyu Allah itu dinamai juga dengan ruh. Seperti mana firman Allah, wa kadzalika awhayna ilaika ruham min amrina. Dan begitulah kami wahyukan kepadamu ruh dari perintah kami. Ya, jadi ruh dikatakan oleh para ulama, kenapa wahyu itu dikatakan ruh? Karena untuk menghidupkan hati manusia yang mati karena kekufuran, maka menjadi mukmin. Seperti mana ruh menghidupkan jasad yang mati. Dan pendapat yang kedua adalah Ruhul Qudus adalah malaikat Jibril. Qul nazzalahu Ruhul Qudus min rabbika bil haqq. Katakan, Ruhul Qudus turun kepadamu dari Rabbmu dengan hak, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi Nabi Isa alaihissalam kemana-mana diikuti malaikat Jibril, sampai-sampai ketika Nabi Isa dikejar-kejar dan akan dibunuh, lalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala,
dengan malaikat Jibril. Wa rafi'uka ilayya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, dan tidaklah Nabi Isa alaihissalam dibunuh mereka. Dan juga tidak disalib, akan tetapi orang yang serupakan bagi mereka. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi. Tetapi Nabi Isa diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika berdakwah kemanapun, Nabi Isa alaihissalam selalu diikuti oleh malaikat Jibril. Ini di antara mufadalah, ya, keutamaan Nabi. Sebagian Nabi berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sebagian Nabi senantiasa didampingi malaikat atau diberi kitab, atau ada Nabi yang ditinggikan derajatnya beberapa derajat dari nabi-nabi yang lain, seperti mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mengatakan la taqulu ana khairum min Yunus ibn Matta. Jangan kau katakan aku ini lebih baik daripada Yunus ibn Matta, yaitu Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus alaihissalam ketika itu sempat diremehkan, ya, oleh para sahabat karena dia sempat murka menghadapi kaumnya, akhirnya lari, lalu dia ikut naik kapal, lalu terjadilah bencana dan ditakdirkan dia dilempar dari kapal dan dimakan ikan paus, ya. Dan menunjukkan bahwa ketidaksabaran Nabi Yunus itu, maka dianggap oleh para sahabat saat itu bahwa Nabi Muhammad SAW lebih sabar, maka lebih afdal. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, jangan kau katakan aku lebih baik daripada Yunus ibnu Matta. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pun juga memilih Nabi Yunus, dan sebagaimana firman-Nya ijtabahu rabbuh, dan Allah memilihnya, dan Allah menjadikan seorang nabi yang saleh juga. Dan juga di antara hadis yang mengatakan la tufaddiluni ala Musa, jangan kau lebihkan aku atas Musa alaihissalam, ya. Maka di antara para sahabat di saat itu ada dia mengagung-agungkan Nabi SAW sehingga melebihkan daripada Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi SAW pernah bersabda, dia menceritakan bahwa satu ketika, artinya para ulama mengatakan ketika jangan kalian lebihkan itu dengan anggapan merendahkan nabi yang lain, ya, ketika melebihkan Rasulullah SAW di atas nabi yang lain dengan anggapan merendahkan nabi yang lain. Karena Nabi SAW melarang kita untuk melebihkan Nabi Muhammad SAW dengan merendahkan nabi yang lain. Dan satu ketika Nabi SAW menceritakan ketika terjadi tiupan sangkakala pertama, lalu Allah Ta'ala matikan semua makhluk, dan tiupan sangkakala yang kedua, lalu Allah bangkitkan makhluk-makhluk dari kematiannya. Lalu Nabi SAW menceritakan, aku terbangun, dan saat aku terbangun, aku sudah melihat Musa terbangun dan memegang tiang arsy Allah. Lalu Nabi SAW mengatakan, aku tidak tahu apakah dia tidak ikut mati di awal atau dia bangun sebelumku. Ini menunjukkan bahwa untuk menjawab Nabi SAW atas sahabatnya bahwa Nabi Musa itu memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan wa kana 'indallahi wajiha, bahwa di sisi Allah Nabi Musa itu memiliki
wajihan, kedudukan. Baik, dari sisi keutamaan Nabi antara satu dengan yang lainnya yang bertingkat-tingkat, maka yang pertama secara mutlak Nabi Muhammad SAW adalah afdalul mursalin, yaitu nabi yang paling mulia secara umum, secara mutlak. Karena Nabi SAW bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr." Aku adalah pemimpin anak keturunan Adam pada hari kiamat dan aku tidak berbangga. Dan yang kedua, di antaranya pintu surga kelak tidak akan terbuka kecuali Nabi SAW yang mengetuknya. Dan yang ketiga di antaranya adalah ketika para nabi dimintai syafaat, hanya Nabi Muhammad SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan satu syafaat. Banyak sisi ya, yang lain ya, bahwa Nabi SAW memiliki keutamaan dari nabi-nabi yang lain. Yang pertama adalah dari sisi pahala yang diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW karena pengikutnya yang terbanyak. Jadi satu ketika Nabi SAW Mi'raj, turun dari langit ke-7 ke langit yang ke-6 dan bertemu dengan Nabi Musa AS. Lalu ditanya oleh Nabi Musa, apa yang diperintahkan Rabbmu? Nabi SAW menjawab, salat 50 waktu. Ya, irji', kata Nabi Musa AS, fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Kembalilah kepada Rabb, kepada Allah untuk minta keringanan karena umatmu tidak mampu melakukan hal itu. Lalu Nabi SAW kembali minta keringanan kepada Allah SWT, dikurangilah 45. Disuruh kembali, dikurangi 35, suruh kembali sampai 5. Dan tetap disuruh kembali oleh Nabi Musa AS. Tapi Rasulullah SAW malu untuk meminta keringanan lagi. Setelah Nabi SAW meninggalkan Nabi Musa AS, dikisahkan bahwa Nabi Musa saat itu menangis. Ketika ditanya, kenapa menangis? Lalu Nabi Musa AS dia menjawab, ada seorang pemuda setelahku diutus, pengikutnya lebih banyak daripada pengikutku. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi Musa, dia meskipun pengikutnya tidak lebih sedikit, dia tidak hasad, ya. Karena kalau hasad, dia tidak mungkin menyuruh Nabi SAW untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menunjukkan bahwa Nabi Musa AS cintanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi ciri orang yang beriman, kalau dia luput dari banyak kebaikan, maka dia bersedih. Dan dari sisi pengikut yang banyak, Nabi SAW pun bersabda, man dalla ala hudan falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, yang menunjukkan jalan untuk mendapatkan petunjuk, maka dia mendapatkan ganjaran seperti ganjaran orang yang melakukannya. Artinya Nabi SAW mendapatkan pahala yang begitu banyak dari umatnya, karena Nabi SAW mengajarkan segala sesuatu dalam agama ini. Bahkan ada para ulama mengkritik, termasuk kurang beradab ketika mengirim pahala Al-Fatihah atau mengirim Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW. Padahal dia tahu Al-Fatihah siapa yang ngajari? Rasulullah SAW.
Lalu dia seakan-akan dia kirim pahala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang tadi dari sisi secara mutlak ya, bahwa pahala yang didapat Nabi adalah pahala yang banyak karena banyaknya umatnya. Dan yang kedua, mukjizat yang terbesar dapat dirasakan hingga hari kiamat, hingga hari akhir zaman, yaitu Al-Quran. Sedangkan mukjizat para nabi-nabi terdahulu yang sebelumnya, ya, hanya umatnya saja yang tahu. Tidak ada umat hingga akhir zaman yang mengetahuinya. Tapi Nabi SAW diberi satu mukjizat yang terjaga hingga hari kiamat. Seperti mana Injil sudah tercampur atau Taurat juga seperti itu. Tetapi Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Dan yang ketiga, di antara keutamaan Nabi Muhammad SAW, wa rafa'a ba'dahum darajat, dan Allah tinggikan sebagiannya beberapa derajat, yaitu Rasulullah SAW. Risalah Nabi SAW menghapuskan risalah-risalah Nabi sebelumnya. Makanya Nabi SAW bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah kana yahudiyan wa kana nasraniyan thumma la yamutu wa lam yu'min bima ursila bih kana min ahlin nar. Tidak seorang pun dari umat ini, baik dia seorang Yahudi maupun Nasrani, yang mendengar, kemudian dia yang mendengar Nabi, mendengar risalah Nabi, ya, kemudian dia mati dan tidak beriman bima ursila bih, dengan apa yang aku diutus dengannya, kana min ahlin nar, bahwa dia termasuk penduduk neraka. Ini menunjukkan bahwa seorang Yahudi ketika dia berpegang teguh dengan Tauratnya dan tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, dia akan menjadi penghuni neraka. Seorang Nasrani jika dia berpegang teguh saat ini dengan Injilnya dan tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Dan bahkan Umar radhiyallahu anhu ketika dia membawa lembaran-lembaran Taurat, lalu Nabi SAW menegurnya, "Amutahawwikuna fi ya bin Khattab?" Apakah kau sudah ragu-ragu, ya, wahai Ibnu Khattab? Lalu Nabi mengatakan, "Wallahi law Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Seandainya, demi Allah, seandainya kalau Musa alaihissalam masih hidup, maka pasti dia akan menjadi pengikutku. Ya, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi risalahnya. Dan juga Nabi Isa alaihissalam ketika turun nanti pada akhir zaman, dia akan diimami oleh Imam Mahdi dalam salat. Dan juga dia akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dan di antara keutamaan yang lain, Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj mengimami para nabi. Dan juga hampir seluruh mukjizat para nabi diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi hampir semisal, dan mukjizatnya juga mukjizat yang besar. Ya, tapi kita tidak bisa kisahkan. Maka di antara urutan nabi-nabi yang terbaik, yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW.
Yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim dijadikan khalil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil, kekasih. Maka kekasih Allah itu hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga di antara urutan nabi-nabi yang diutamakan adalah nabi-nabi ulul azmi. Wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Yaitu bersabarlah sebagaimana sabarnya nabi-nabi ulul azmi, yaitu nabi-nabi yang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 nabi. Yang sudah termasuk adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Selainnya adalah Nabi Nuh, Musa, dan Isa. Jadi ini di antara nabi-nabi yang Allah lebihkan daripada nabi-nabi yang lain. Yang kemudian yang keempat adalah para rasul dan nabi seluruhnya. Jadi kalau yang pertama diurutkan Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah Nabi Ibrahim, ketiga nabi-nabi ulul azmi yaitu Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Ya, 5 nabi. Yang keempat adalah seluruh para rasul dan nabi. Ya, nabi yang menjadi rasul. Dan yang keempat adalah seluruh para nabi yang bukan rasul. Ini adalah urutan-urutan di antara setiap nabi dari nabi yang lain. Setiap nabi di sebagiannya memiliki keutamaan masing-masing, seperti mana Nabi Isa alaihissalam dia berbicara ketika bayi, dan Nabi Yusuf juga memiliki keutamaan menjadi nabi yang mudah memaafkan, sampai-sampai ditiru oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, lalu dikumpulkanlah penduduk Makkah. Lalu Nabi mengatakan, aku meniru perkataan saudaraku Yusuf. Aku akan memaafkan kalian semuanya. Dan dia mengucapkan firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, La tasriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan atas kalian hari ini. Jadi perkataan ini disampaikan oleh Nabi Yusuf alaihissalam ketika dipertemukan dengan saudara-saudaranya. Lalu mereka mengetahui, artinya saudara-saudaranya mengetahui Nabi Yusuf memiliki kedudukan, dan saudara-saudaranya khawatir Nabi Yusuf membalasnya atau menghukum saudara-saudaranya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam justru memaafkan dan mengucapkan la tasriba alaikumul yawm. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini. Artinya sudah maafkan kesalahan apa yang lain yang dahulu ya, hari ini sudah tidak ada celaan sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa di antara nabi dia memiliki sifat-sifat yang mulia yang Allah jelaskan keutamaan antara satu dengan yang lainnya. Baik, di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut Syekh Al-Utsaimin dari sisi hissi al-indrawi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki tempat di surga yang tertinggi, yaitu namanya wasilah. Jadi di surga itu ada tempat kedudukan yang paling tinggi, yang paling mulia, namanya wasilah. Makanya ketika setelah menjawab azan ada berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, berikan kepada Muhammad al wasilah, yaitu satu kedudukan yang tinggi di surga, wal fadilah, dan yang utama.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan utlubullaha li al-wasilah, mintakan kepada Allah untukku al-wasilah, kedudukan yang tinggi itu. Fa innaha manzilatun la yanbaghi li ahadin illa wahid min 'abdihi wa arju an yakuna ana. Tidak ada orang yang patut duduk di situ dari hambanya kecuali satu orang. Dan aku berharap itulah aku yang akan duduk di situ. Nah, itu satu kedudukan yang tinggi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti kelak di surga. Apa faedah dari ayat ini bahwa di antara rasul dilebihkan dari rasul-rasul yang lain atau bertingkat-tingkat? Maka jika rasulnya diberi tingkatan-tingkatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi derajat-derajat yang berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula para pengikutnya. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertingkat-tingkat. Jadi kita pun ini juga bertingkat-tingkat keutamaannya. Dan itu termasuk fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya nikmat di surga pun juga bertingkat-tingkat. Ketika Allah Ta'ala sudah menjelaskan nikmat-nikmat surga yang bertingkat-tingkat itu, yang bermacam-macam, Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka hendaklah bagi orang mau berlomba-lomba untuk mendapatkan tingkatan-tingkatan itu atau persaingan itu. Maka persaingan itu yaitu dengan amal saleh dan ikhlas. Ikhlas pun juga bertingkat-tingkat, ya. Amal saleh pun juga bertingkat-tingkat. Maka dalam urusan akhirat disebutkan oleh para ulama harus ada persaingan. Ada rasa hasad. Kalau dia mampu beramal lebih banyak, maka dia berusaha untuk lebih banyak lagi. Ya, kita sering dengar kisah bagaimana sedekahnya Abu Bakar dan Umar atau para sahabat secara umum. Mereka berlomba-lomba untuk beramal saleh. Tetapi kalau urusan dunia tidak bersaing. Urusan dunia qanaah. Ya, dia terima apa yang Allah beri. Ya, dia puas dengan apa yang Allah beri. Dia syukuri dengan apa yang Allah beri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbik, wa ma kana 'ata'u rabbika mahdzura." Jadi ketika Allah Ta'ala kami bagi baik orang mukmin maupun orang kafir dari pemberian Rabbmu, dan pemberian Rabbmu itu tidak akan terhalang. Jadi orang mukmin diberi, orang kafir juga diberi. Bahkan kalau kita rilis orang terkaya dunia, terbanyak orang kafir, ya. Mulai lokal Indonesia sampai internasional. Tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kita berhenti adzan dulu.
Baik, kita lanjutkan. Ketika Allah Ta'ala memberikan rizki kepada orang mukmin dan bagikan juga kepada orang-orang kafir, dan yang diberikan oleh Allah ini tidak akan terhalang. Ketika Allah berikan, tidak akan ada yang menghalangi. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Perhatikan bagaimana kami melebihkan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Ya, ada orang yang terkaya, sangat kaya biasa, apalagi setengah kaya, sampai yang miskin, fakir, sampai nggak punya apa-apa. Ya, tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, walal akhirati akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Apalagi di akhirat nanti lebih besar derajat-derajatnya, tingkatan-tingkatannya nanti di akhirat atau di surga, dan lebih besar juga keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau kita bayangkan ketika di dunia saja orang dari rizki, ya, bahkan dia bisa beli pulau, bikin istana yang besar. Di surga nanti jauh lebih besar derajat-derajatnya, ya, dan keutamaan-keutamaannya. Baik, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami berikan kepada Isa ibnu Maryam al-bayyinat, yaitu tadi kitab dan mukjizat, dan kami kuatkan dia dengan Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi Isa alaihissalam disebutkan, Nabi Isa alaihissalam juga dituduh oleh orang-orang Yahudi sebagai anak zina dan bukan nabi. Padahal Allah puji Nabi Isa pada ayat ini. Dan juga Allah puji ibunya, yaitu Maryam, allati ahsanat farjaha, yang senantiasa menjaga kehormatannya. Orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa karena yang pertama, Nabi Isa diutus itu tidak berusaha untuk mengalahkan Romawi, dan tidak berusaha menurut orang-orang Yahudi pada saat itu untuk mendirikan kerajaan Yahudi. Bahkan Nabi Isa dianggap merubah hukum Taurat. Memang sebagian syariat Nabi Isa alaihissalam itu diturunkan untuk menyempurnakan wa uhilla lakum ma harrama alaikum. Jadi Nabi Isa kadang menghalalkan apa yang telah diharamkan di dalam Taurat. Ya. Jadi ini diantara bantahan kepada orang Yahudi bahwa Nabi Isa bukanlah seorang Rasul. Dan bahkan bantahan kepada Yahudi bahwa Nabi Isa ini adalah anak pezina atau yang lainnya. Dan juga bantahan kepada orang-orang Nasrani bahwa Nabi Isa itu bukan ibnullah, ya, bukan anak Allah, tapi disebutkan Isa bin Maryam, yaitu Isa anaknya Maryam. Dan juga Isa bukanlah Tuhan, karena Allah Ta'ala bantah wa ayyadnahu bi ruhil qudus, dan kami kuatkan dia dengan malaikat Jibril. Karena kalau Allah tidak perlu dikuatkan, tidak perlu diberi bantuan, ya. Tetapi Nabi Isa adalah bukan Tuhan, tapi seorang Rasul yang diberi bantuan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikokohkan dengan malaikat Jibril alaihissalam. Walau syaa Allahu maqtatala alladzina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Sekiranya kalau Allah menghendaki, niscaya tidaklah
berbunuh-bunuhan orang yang datang setelah rasul-rasul itu. Sesudah datang kepada mereka berbagai macam keterangan. Jadi kalau Allah kehendaki, setelah datang seorang rasul membawa risalah, membawa bukti, membawa kitab, membawa mukjizat, ya, lalu mereka tidak perlu berbunuh-bunuhan. Dia mestinya terima saja, ya. Kalau Allah kehendaki. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berselisih. Faminhum man amana wa minhum man kafar. Di antara mereka ada yang beriman dan di antara mereka ada yang kafir. Jadi maka berbunuh-bunuhanlah. Jadi setelah diutus seorang rasul, didatangkan mukjizat, didatangkan kitab, tetapi di antara umatnya ada yang beriman dan umatnya ada yang kafir, maka yang beriman dan kafir ini berbunuh-bunuhan, ya. Dan ini terjadi karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Seandainya Allah kehendaki tidak terjadi berbunuh-bunuhan, ya tidak akan terjadi, ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah. Tidaklah Allah jadikan umat ini menjadi umat yang satu. Walakin ikhtalafu, akan tetapi mereka berbeda-beda atau berselisih, ya. Jadi perselisihan karena agama ini, karena ada orang yang beriman menerima risalah dan ada orang yang menolak, yaitu orang kafir menolak risalah, maka terjadi perselisihan dan dia perang, berbunuh-bunuhan. Maka ini adalah sesuatu yang sudah dikehendaki atau takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk masyiatullah, walau syaa Allah, ya. Dan ini disebutkan oleh para ulama. Memang dalam sejarah peperangan, perang itu ada karena dunia. Memang ada karena dunia, tapi ada perang karena agama. Di antara Yahudi pun, ya, kita pernah dijelaskan pada masa yang lalu, dia perang antar Yahudi, ya, antara golongan Yahudi yang satu dengan Yahudi yang satu, ya. Mungkin yang satu taat, yang satu tidak taat. Perang antara Nasrani, ya, Protestan dengan Katolik, perang. Ya, ini perang agama. Perang antara Yahudi dan Nasrani, perang antara Islam dan Yahudi, perang antara Islam dan Nasrani, dan bahkan perang di antara kaum muslimin yang sesat, Syiah dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, masalah, ya. Jadi terjadi peperangan karena adalah termasuk dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, walau sya'allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah kehendaki, pasti mereka tidak akan berbunuh-bunuhan. Akan tetapi Allah taala berbuat apa yang dikehendakinya. Jadi dalam iradatullah atau takdir Allah ini, kenapa harus mereka ini sudah diutus Rasul, diberikan kitab, diberikan mukjizat, ada yang beriman dan ada yang kafir, antara yang keduanya terjadi pembunuhan atau peperangan. Ini bagian daripada takdir Allah SWT. Dan ini adalah rahasia Allah Ta'ala. Kalau seandainya Allah kehendaki tidak akan terjadi, tapi Allah kehendaki ini terjadi. Maka iradatullah itu ada dua. Ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Jadi kehendak Allah itu ada dua. Ada kehendak Allah syar'iyyah, yaitu kehendak Allah yang baik. Kehendak Allah terkait yang baik-baik. Misalkan Allah menginginkan hambanya beribadah, Allah menginginkan hambanya untuk masuk surga, Allah menginginkan semua, ya. Nah, ini kehendak Allah yang baik. Allah menginginkan hambanya untuk mendapatkan hidayah. Nah, ini iradah syar'iyyah. Ada iradah kauniyah, yaitu iradah kehendak Allah yang terjadi di alam dunia, ya. Bisa Allah sukai atau Allah tidak sukai.
Misalkan Allah kehendaki ya, menciptakan iblis, ya. Ya. Jadi iblis untuk mengganggu manusia. Itu kehendak Allah itu, iblis untuk mengganggu manusia. Tapi ini tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Tapi Allah berkehendak juga. Jadi pembunuhan atau peperangan ini antar manusia ini juga termasuk iradah kauniyah. Ya. Jadi Allah kehendaki. Tetapi pada hakikatnya Allah tidak senang ini. Ya. Jadi seperti kufurnya Abu Jahal, iradah kauniyah. Ya. Allah kehendaki. Ya, tapi secara iradah syariah Allah ingin semua manusia beriman. Tapi ini kufur, ya, maka tetap ini termasuk takdir Allah Ta'ala. Ini bahasan tentang takdir. Tapi kita tidak perlu tanya kenapa. Ya, kenapa Allah berbuat begini? Kenapa Allah berbuat begini? Kata Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kalian tidak ditanya apa yang Allah perbuat. Tapi kalian akan ditanya oleh Allah apa yang kalian perbuat. Ya. Jadi apa yang Allah perbuat itu kita nggak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat. Ini waktunya sudah habis. Baik, cukup insyaallah. Mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.